Beresin kulkas yang udah kebanjiran, dilanjut masak sayur favoritnya si Ade. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semua. Kalian kalau ngebersihin kulkas tuh biasanya tunggu berapa lama sih? Enak juga ya, kalau kita punya kulkas yang model-model sekarang. Yang itu tuh nggak perlu dibersihin segala macam batu kristal yang tumbuh di dalam kulkas. Tapi ya wes lah, nikmati aja apa yang kita punya, nggak usah kebanyakan ngehalu. Aku tuh baru aja selesai mandi. Nah, kalau kulkas ini memang udah aku cabut colokannya sedari pagi. Tapi malah cuma dicabut doang dong. Sedangkan sayur-sayurannya tuh lupa aku keluarin. Alhasil ya ini, gunung es batunya mencair, jadinya ini sayuran semua ikut kerendam, kebanjiran. Tapi tenang-tenang, aku kan bukan tipe orang yang suka buang-buang bahan makanan. Ini waktu aku cek-cek, ternyata semuanya masih bagus kok, masih oke. Tahapan pertama yang mau dikerjain, yang udah pasti ya ini, ngebuangin air yang udah banjir di dalam kulkas. Lihat kan, ini salah satu bagian raknya aja udah bener-bener keisi air sampai aku hati-hati banget nih nariknya. Ayo, fokus, fokus. Tuh kan, semua air udah nyemplung ke dalam baskom. Tapi tadi kalau nggak hati-hati, alamat nih dapur bisa bener-bener ikut kebanjiran air kulkas. Sekarang aku mau keluarin stok sisa bahan makanan yang ada di dalam freezer. Kayaknya aku masih punya beberapa potong ayam, terus ada juga sisa sosis, terus sisa bakso, ikan. Udah aja semua tinggal sisa-sisaan ini yang ada di dalam, karena memang aku belum belanja untuk isi kulkas ya. Kalau kalian gimana? Di tanggal-tanggal begini masih penuh apa udah mulai kosong kulkasnya? Tapi kayaknya kalau yang punya suami gajiannya akhir bulan udah deg-degan lah ya. Udah seneng nih detik-detik menanti suami gajian. Udah ya, semua air sama sisa-sisa kristal batunya juga udah pada aku keluar-keluarin. Terus sekarang mau aku lap-lap aja sampai bersih. Nah, untuk bagian rak-rakannya udah bersih, sekarang aku beralih ke pintunya deh. Aku turun-turunin semua dulu ini barang-barang yang ada di rak pintunya, terus baru deh dilap-lapin. Bagi setiap ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, pasti punya kepuasan tersendiri ya, kalau ngelihat isi kulkas kita tuh penuh. Walaupun kadang-kadang ini kulkas isinya cuma bumbu-bumbu masakan sama stok lauk aja, tapi itu tuh udah bener-bener bikin aku happy sih kalau aku. Oh iya, kalau kalian tuh tim mana sih? Kalau nyimpen ayam di kulkas, mending udah diungkep baru disimpan atau disimpan setelah dicuci aja. Karena ada sebagian mak-mak kan yang nggak mau ribet ya. Jadi kalau mau bikin sarapan pagi terutama tinggal goreng-goreng aja kan. Tapi ada juga yang memang maunya itu fresh. Jadi ayam itu baru diungkep atau digoreng kalau mau dimakan. Tapi kalau sekarang juga nggak ribet lah. Mau bikin ayam ungkep atau ayam goreng dadakan, kan udah ada bumbu racik. Kulkasnya udah bersih. Terus semua barang-barang yang masih bagus juga udah aku kembaliin ke tempat semula ya. Nah, terus aku tuh punya sayuran genjer. Ini nanti mau aku masak. Adek tuh suka banget sama sayur genjer ini. Sekarang kan bocahnya lagi di sekolah ya. Nanti kalau dia pulang terus ngelihat emaknya ada sayur genjer, udah pasti dia tuh langsung makan. Tadi sepulang nganterin adek sekolah, aku tuh sekalian mampir ke warung karena memang ada beberapa kebutuhan dapur yang udah habis. Ini aku juga beli bawang merah sama bawang putih. Nah, untuk bawang merahnya ini rupanya harganya masih belum naik. Masih 14.000 1 kilonya. Kulkas sudah beres ya, udah rapi. Kita hidupin lagi, terus tutup deh. Lanjut, dipel-pel lantainya karena memang basah. Kalau nggak dipel, nanti orang lewat di sini bisa kepleset loh. Lantainya sudah agak kering, terus aku lanjut mau masak ya. Karena memang ini udah jadwalnya makan siang dan aku belum punya sayur. Ini genjer yang aku beli tadi dan aku belinya tuh banyak, 4 ikat. 1 ikat kembang genjer dan 3 ikatnya lagi ya genjernya dong. Kalau untuk genjernya sendiri tadi bisa dipetik sampai ujung karena memang muda-muda. Tapi kalau untuk kembang genjernya aku cuma ambilin yang bagian kembangnya aja ya. Sedangkan batangnya ya aku buang karena memang keras. Setelah dipetik-petik ternyata aku tuh dapat banyak nih, dapat 1 baskom. Tapi ini juga nanti kalau dimasak pastinya akan menyusut. Kalian tuh doyan gak sih sayur ini? Karena kadang-kadang orang tuh suka bilang, ini sayur suka kembali wujudnya kalau kita lagi ada di kamar mandi pagi-pagi. Terus ada juga yang bilang kalau genjer ini sebenarnya makanan bebek. Lah tapi wong dimakan manusia juga enak kok. Sebelum dimasak aku rebus genjernya sebentar ya, palingan sekitar 2 atau 3 menit aja. Setelah itu dibilas dengan air bersih dan diperes sampai genjernya benar-benar nggak mengandung air. Nah,
Kalau tadi si genjer udah siap, sekarang aku mau mulai tumis bumbunya. Yang pertama mau aku tumis yaitu terinya dulu. Habis itu masukin deh tuh bawang merah bawang putih, tumis sampai harum, kemudian masukkan cabenya. Sambil tunggu tumisan bumbunya matang, aku cuci dulu deh ini talenan, biar nanti nggak numpuk di cucian piring. Kalau bumbunya udah matang, lanjut di seasoning ya. Seperti biasalah, ada gula, garam, dan penyedap rasa. Nah, ini nih bagian terakhir. Masukkan itu genjer yang tadi sudah direbus. Sekarang masaknya tuh udah nggak perlu lama lagi, tinggal diaduk-aduk aja sebentar karena kan memang genjernya udah mateng ya. Mari makan, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan ya.